Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulon wun, tetap semangat, tetap beraktivitas teman-teman. Senang sekali hari ini, hari Selasa tanggal 9 Januari ya teman-teman. Kami dua pejuang dapat kembali menyapa teman-teman semua. Jalan tol Jogja Solo rencananya akan kembali dibuka secara fungsional nanti saat Lebaran di tahun 2024 ini ya teman-teman, sekitar kurang lebih 3 bulan lagi. Untuk menyikapi hal tersebut, saat ini progres pengerjaan dari jalan tol Jogja Solo ini terus dilakukan dari proses percepatan meskipun saat ini sudah mulai terkendala dengan cuaca ya teman-teman. Rencananya nanti jalan tol Jogja Solo ini saat Lebaran tahun 2024 ini nantinya akan dibuka lebih ke selatan, yaitu sampai dengan exit tol Ngawen Klaten ya teman-teman, yaitu di sekitar STA 22. Nah, jadi nantinya akan ada penambahan sekitar 10 km lagi ya teman-teman. Untuk mencikapi rencana tersebut, saat ini dari sekitar STA 13, yaitu di sekitar Simpang Susun Karanganom di Desa Kapungan yang ada di sebelah utara itu, saat ini terus dikerjakan percepatan pembangunan. Proses pengurukan maupun pengerjaan sejumlah jembatan ini terus dikerjakan. Dan di sekitar STA 1.1 ini, yaitu dari sekitar Simpang Susun Karanganom sampai dengan Simpang Susun Klaten di sekitar Kecamatan Ngawen itu masih ada beberapa jembatan yang belum selesai dikerjakan ya teman-teman. Nah, seperti di sekitar lokasi ini di perbatasan dengan Desa Ngabean dengan Desa Blagawangi ini juga belum selesai dikerjakan. Saat ini sedang mengerjakan dari lantai jembatan, namun balok gidernya ini sudah terangkat dan terpasang. Sedangkan di sisi sebelah selatan itu juga saat ini sedang dikerjakan dari pengerjaan sebuah struktur jembatan. Itu berada di sekitar perbatasan Desa Ngabean dengan Desa Mbrangkal di Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten. Perbedaannya di struktur jembatan ini belum terpasang dari balok gidernya teman-teman. Saat ini sedang mengerjakan dari struktur abutmen yang sisi sebelah utara. Nah, kita coba melihat ke sana untuk melihat progresnya seperti apa, progres pengerjaan dari jembatan yang ada di sekitar Desa Ngabean ini yang berbatasan dengan Desa Mbrangkal. Bisa enggak. Nah, terlihat ini adalah balok-balok gider yang sudah selesai disambung-sambung ya teman-teman. Nah, sudah disambung-sambung, tinggal nantinya dilakukan dari proses pemasangan ketika struktur jembatan yang ada di sisi sebelah utara ini selesai dikerjakan. Nah, saat ini kita mencoba untuk melihat perkembangannya sudah sejauh apa pembangunan dari jembatan yang ada di sekitar Desa Ngabean ini. Nah, kemarin di sini terkendala karena masih ada sebuah makom ya teman-teman di sekitar lokasi ini, yang saat ini sudah selesai dari proses pemindahannya, sudah selesai sehingga saat ini bisa dikerjakan dari proses lanjutan dari struktur jembatan ini. Nah, sedangkan struktur abutmen yang ada di sisi sebelah selatan ini sudah selesai ya teman-teman. Nah, jauh-jauh hari kemarin sudah selesai, tinggal menunggu abutmen yang ada di sisi sebelah utara ini.
Oh, ini adalah struktur abutmen yang nantinya akan menjadi pilar dari balok gider. Nah, nampaknya saat ini sedang dilakukan dari proses pengerjaan lantai pondasi ya teman-teman, lantai abutmen. Nah, proses pengeboran dari struktur pondasi ini sudah selesai. Nah, nanti nanti proses pengerjaan lanjutannya adalah menyatukan dari pilar-pilar pondasi ini, nanti akan dicor keseluruhan ini ya teman-teman, menjadi lantai pondasi dari abutmen. Nah, berarti masih agak lama ya teman-teman, mungkin masih sebulan lagi proses pengerjaan dari abutmen ini selesai dilakukan di sekitar lokasi ini. Nah, karena saat ini sedang akan dilakukan dari proses pengerjaan lantai pondasinya. Nah, ini kemarin baru diratakan dari sisa-sisa struktur borpilnya ya teman-teman, yang ditancapkan ke tanah itu dengan menggunakan alat berat jenis borpil. Kami mau menyusuri ke arah selatan sana, namun karena kemarin hujan deras sehingga strukturnya ini rusak ya teman-teman, dan licin, sangat berbahaya. Nah, nanti kita coba menyeberang, langsung aja melihat ke arah Desa Berangkal untuk melihat struktur jembatan yang ada di sana ya teman-teman. Sudah sejauh apa proses pengerjaannya. Nah, karena di sana di sekitar Desa Berangkal yang berbatasan dengan Desa Beku ini ada juga sebuah jembatan yang baru proses pengerjaan seperti di lokasi ini. Nanti kita coba melihat perkembangannya sudah sejauh apa. Terus ikuti kami, tonton video ini sampai selesai agar teman-teman dapat melihat perkembangan dari pengerjaan pembangunan jalan tol Jogja Solo di seksi 1.1 yang rencananya akan dibuka secara fungsional ya teman-teman. Nah, namun sebelum itu monggo kami ingatkan kembali bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel Dua Pejuang ini, monggo silahkan subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Namun satu subscribe dari panjenengan sedaya ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Nah, sebelumnya kami haturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Saat ini kami sudah berada di sekitar Desa Berangkal ya teman-teman. Kami berada di atas dari badan jalan tol Jogja Solo. Dan terlihat di sekitar lokasi ini, di sekitar STA 15 plus 280 ini, saat ini proses pengecoran dasar sudah mulai dilakukan. Nah, di jalur yang sebelah timur ini sudah mulai dilakukan dari proses pengecoran dasar ataupun LC tebal 10 cm. Dan di sisi sebelah utara itu juga sudah mulai dilakukan dari proses pengecoran LC ya teman-teman. Dan dilanjutkan dengan proses penebaran material sabis pada sisi sebelah selatannya. Nah, nampaknya di sekitar Desa Berangkal ini proses pengurukan maupun pemadatan lahan ini juga sudah selesai dilakukan dari proses peninggiannya, level ketinggiannya nampaknya juga sudah selesai. Nah, sudah mencukupi, tinggal nantinya dilakukan dari proses pelanjutan, yaitu proses penebaran sabis pada kedua jalurnya serta proses pengecoran dasar ataupun LC. Dan di sisi sebelah selatan itu adalah perbatasan dengan Desa Berangkal dengan Desa Beku ya teman-teman. Di situ ada sebuah jembatan, struktur jembatan yang saat ini sedang dikerjakan. Nah, nanti kita coba melihat ke sana untuk melihat dari progres pengerjaan jembatan itu, karena proses pengerjaan jembatan ini adalah salah satu faktor kunci dari tersambungnya pengerjaan jalan tol Jogja Solo ini ya teman-teman. Nah, kita nanti coba melihat ke arah sana untuk melihat perkembangannya sudah sejauh apa. Sedangkan di sekitar lokasi ini nampak sudah mulai dilakukan dari proses pengecoran dasar maupun penebaran material sabis, sehingga bisa dikatakan bahwa proses pengurukan maupun pemadatan lahan ini sudah mencukupi, sudah selesai.
pada level ketinggian yang sudah diinginkan. Nah, tinggal beberapa lokasi ini yang mendekati dari struktur terowongan ini masih dilakukan beberapa pekerjaan lanjutan ya teman-teman. Nah, terus ikuti kami. Setelah ini kita coba melihat perkembangan dari pengerjaan jembatan yang ada di perbatasan antara Desa Berangkal ini dengan Desa Beku di Kecamatan Karanganom. Nah, saat ini kami sudah berada di sekitar Desa Berangkal yang berbatasan dengan Desa Beku ya teman-teman. Nah, di sini saat ini juga terus dilakukan pekerjaan dari proses penyelesaian struktur jembatan. Nah, nampak belum selesai dari proses pengerjaan tersebut. Di sisi sebelah selatan nampak sudah mulai berdiri dari struktur abutmennya. Proses pemasangan rangka besi sudah selesai, tinggal dilakukan dari proses pemasangan begesting serta pengecoran lanjutan. Sedangkan di sisi sebelah utara ini nampaknya baru selesai dilakukan dari proses pengerjaan struktur pilar pondasi ya teman, yaitu pengecoran borpilnya. Nah, saat ini sedang dilakukan persiapan pengerjaan lantai pondasi. Nah, sementara itu di sisi sebelah utara itu juga sudah disiapkan dari balok-balok gidernya. Sudah mulai disambung-sambung di sekitar lokasi ini pula. Nah, kemarin di lokasi ini juga sedikit terlambat karena di sisi sebelah utara ini juga kemarin adalah sebuah makom ya teman-teman. Jadi agak terlambat karena menunggu dari proses penyelesaian pemindahan makom-makom itu. Nah, saat ini sudah dipindahkan dan saat ini langsung dilakukan proses pengerjaan dari struktur jembatan. Nah, ini adalah beberapa jembatan yang masih terus dikerjakan di sekitar Kecamatan Karanganom ini agar proses pengerjaan dari jalan tol Jogja Solo di seksi 1.1 ini nantinya bisa dioptimalkan, bisa diselesaikan dan bisa selesaikan sesuai jadwal, sehingga nanti rencana dari pembukaan jalan tol Jogja Solo secara fungsional saat Lebaran tahun 2024 ini bisa dibuka sampai dengan exit tol Klaten. Nah, nampaknya ini juga terus dilakukan proses pekerjaan penyelesaian tersebut ya teman-teman. Nah, beginilah sedikit gambaran serta tayangan dari progres pengerjaan pembangunan jalan tol Jogja Solo yang terus dilakukan ya teman-teman. Nah, sementara itu proses pengerjaan pengurukan maupun pemadatan lahan ini juga terus dilakukan di sekitar Kecamatan Beku. Namun proses pengerjaan yang utama ini saat ini adalah berkonsentrasi dari pengerjaan sejumlah jembatan ini agar nantinya jalan tol Jogja Solo ini dapat tersambung sepenuhnya, agar nanti bisa dilewati dengan nyaman saat dibuka secara fungsional saat libur Lebaran nanti. Semoga saja tayangan ini tadi dapat memberikan informasi serta manfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe channel Dua Pejuang ini bagi teman-teman yang belum mensubscribe, bagi teman-teman yang baru bergabung, menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Namun satu subscribe dari panjenengan sedaya ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami haturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Tak lupa kita doakan untuk para pekerja yang terlibat dari pembangunan jalan tol Jogja Solo ini terus diberikan semangat serta keselamatan dalam pekerjaannya masing-masing. Untuk kita semua, untuk teman-teman yang menyaksikan tayangan ini, kami doakan terus diberikan kesehatan, keselamatan, kelancaran, kelimpahan serta kemudahan dalam menjemput rizki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan akhir kata terima kasih, semoga bermanfaat. Ada kurang maupun salahnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di tayangan-tayangan dari channel Dua Pejuang ini selanjutnya. Tetap semangat, tetap beraktivitas. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.